Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton selalu video-video kami. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini saya menyampaikan di dalam organisasi ini banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tantangan dan banyak gangguan. Kalau dulu kami pelajari kewirausahaan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini tidak boleh kita hindari. Tak boleh kita hindari, adik-adik sekalian, ya. Kalau kita hindari berarti tertutup peluang untuk kita bisa memecahkan sebuah persoalan. Hidup adalah masalah. Ya. Tiada satu orang pun yang tidak mengalami masalah. Karena masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dasen antara dasen dengan dasolid. Ya. Sudah pasti. Tak boleh kita mengelak dari sebuah masalah. Kita harus menghadapi masalah. Karena dari masalah yang kita hadapi itu akan muncul apa? Akan muncul kedewasaan kita, akan muncul kemampuan kita untuk memecahkan masalah itu sendiri. Ya, adik-adik sekalian. Jadi oleh karena itu, karena kamu adalah mahasiswa, tentunya kalau di kami ini ada DM1, ada DM2, ada apa lagi? DM3, ada lagi? TPM. Ada tingkatan-tingkatan. Untuk menjadi pemimpin di komisariat itu tidak cukup hanya daftar menjadi anggota kami. Tidak. Harus dia berproses dulu. Apa prosesnya? Yang pertama, mungkin saya tak tahu persis, ya, mungkin pada saat Anda di kami itu mungkin barangkali ada konduti atau daftar riwayat hidupnya. Apakah kita sebagai mahasiswa anggota kami itu punya kegiatan, frekuensi kegiatannya ada sekian banyak, atau sudah pernah ikut DM1. Setelah itu, tidak itu saja, harus bersaing, berkompetisi. Untuk menjadi ketua kami itu berkompetisi. Saya akan balik, saya akan percaya kalau di Medan itu menjadi ketua Kamda. Kamda kalau Medan apa namanya? Kamda Medan itu, ya, kami Medan itu untuk menjadi ketuanya itu mungkin barangkali punya persaingan, ya, punya persaingan. Kalau kami dulu namanya LK1, basic training, waktu di mahasiswa dulu, ya. Itu yang ikuti LK1 itu 200 orang, berbagai perguruan tinggi, yang lulus 40. Ya, yang lulus 40. Jadi bersainglah di sana. Demikian juga menjadi ketua komisariat. Menjadi ketua komisariat itu juga punya persyaratan, ya. Untuk menjadi peserta DM2 ini juga punya persyaratan, kan? Untuk menjadi DM2 ini kan ada persyaratannya. Ada bedah buku, ya. Apa lagi segala macam. Surat-surat keterangan dari komisi. Gimana? Surat keterangan dari kaderisasi dari artinya harus aktif jadi kader, bukan jadi kader, kan? Harus aktif jadi kader. Tak bisa nongol tiba-tiba DM2, harus ada prosesnya. Ya. Sudah DM2 berarti kita punya tiket untuk menjadi ketua. Persyaratan menjadi ketua komisariat itu DM1, DM2? DM2. Ini DM berapa ini? DM2 kan. Udah berarti ya. Nah, kemudian untuk menjadi instruktur di depan ini juga nggak bisa begitu saja. Sudah terdaftar di kami, ikut masa orientasi,
langsung menjadi struktur nggak kan? Nggak bisa, harus ada aturan-aturannya. Hah? Iya, harus ada TFI. Ya, banyak persyaratan itu. Persyaratan itu harus kita lalui. Tidak bisa serta-merta begitu saja menjadi apa. Seorang pemimpin itu begitu, kalau pemimpin berkualitas itu begitu. Tidak ada pemimpin negara ini yang tidak berproses dari bawah. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika mahasiswa, dan pengalaman itu bermanfaat bagi saya. Apapun yang diberikan oleh senior saya pada saat itu, saya terima. Ya, sepanjang itu yang berhubungan dengan atau tidak bertentangan dengan ADRT, saya terima, saya kerjakan amanah itu, ya, saya laksanakan, dan dari sana banyak ilmu yang kita peroleh. Ketika saya dulu aktif BIS mahasiswa di perguruan tinggi, job saya lebih banyak memegang sekretaris. Maka ketika saya berada di di masyarakat, kalau yang berhubungan dengan konsep-konsep surat sudah tidak asing lagi, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu semuanya akan menjadi ilmu bagi kita yang bisa kita terapkan dan kita amalkan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu, adik-adik sekalian, apapun kesempatannya, ya, jangan kita abaikan atau jangan kita tidak mau untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jumanto tadi, Pak Wakapolres tadi kan, beliau dari latar belakang yang tidak menguntungkan lah katakannya, karena orang tua beliau petani. Kalau dalam bahasa Jawanya petani gurun ya Pak. Nah, petani gurun. Tapi bisa menjadikan Bapak ini menjadi Wakapolres. Ya, saya dulu di waktu kampus dulu bukanlah orang-orang yang senang, bukan orang-orang yang pala. Tapi adalah merupakan orang-orang yang teramat susah. Pernah juga yang terancam saya belum bayar uang kuliah. Mau berangkat saya kampung, besok terakhir bayar uang kuliah, duit belum jelas, duit belum nampak. Namun demikian, untuk menimba ilmu pengetahuan itu, ya kalau dulu di perguruan tinggi, kalau tak mampu mengikuti diskusi kawan-kawan di bawah pohon, di lorong-lorong, rasanya kayak kayak minder gitu, karena kita berkelompok di dalam kelompok-kelompok diskusi. Itu saya dulu tinggal di Jalan Skip, karena saya dulu kuliah di KIP. Dari Skip itu ke Sambo, pusat pasar ya, paling tidak tak salah saya lebih dari 3 km. Dulu ada majalah editor. Nah itu gandrungan mahasiswa itu, karena di sana banyak berita-berita politik, berita organisasi. Itu kalau hari Senin editor itu harganya masih mahal, 5.000. Tapi kalau sudah hari Rabu, daripada dia penting itu kopernya itu harganya 1.200. Saya kejar itu kabel itu ke Sambo, jalan kaki ya, untuk menghemat. Kemudian acara-acara organisasi di Singapura Raja kadang-kadang nggak ada duit, kami jalan kaki rame-rame. Ya, itu kemauan berorganisasi itu seperti itu. Akhirnya adik-adik sekalian, pengalaman organisasi itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah kehidupan kita. Yakin dan percayalah adik-adik sekalian, ya, semakin banyak kita menimba ilmu di organisasi ini, akan semakin banyak bekal kita nanti dalam kehidupan masyarakat. Ya. Pengalaman saya berorganisasi di mahasiswa inilah yang mengantarkan saya dulu 3 periode menjadi pengurus KNP Tanjung Balai bersama Pak Ucok Stiker sana di belakang. Ya. Begitu saya masuk di KNPI Tanjung Balai,
Tak pernah saya barisan bawah pleno, tak pernah. Begitu saya masuk waktu itu pertama kali masuk saya ke NPI, yang waktu itu yang mengajak saya mantan wakil wali kota Tanjung Balai Roel Harahap. Ajaknya saya, kebetulan kawan saya dulu di kampus. Diajaknya saya, terus waktu itu masuk ke NPI itu payah karena jumlah anggota KNP itu hanya sedikit, paling banyak 20 orang ya, tempatkan. Kemudian begitu juga seterusnya, 3 periode saya di KNP. Kemudian begitu juga PGRI. PGRI ini agak unik dia. Kalau PGRI ini tidak dari OKP, seperti kamu ini kan tidak akan bisa menjadi ketua KNP kalau tidak masuk dalam jajaran KNP. Di KNP itu adik-adik yang mahasiswa lah yang paling banyak berperan ya. Demikian juga sama kami melihat begitu saya masuk PGRI ini, yang menguasai PGRI ini orang-orang yang aktif dulu di organisasi mahasiswa. Seperti ketua PGRI ini adalah Kadir Murni Al-Wasliyah. Beliau dulu pernah presiden mahasiswa di BUMN, kemudian pernah ikut latihan kepemimpinan menengah di himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Kemudian ya, jadi yang seperti itu menimba ilmu di kampus kedua. Ini kan kampus kedua ini kami ini kan. Kampus pertama itu adalah di perguruan tinggi, kampus kedua kami. Coba adik-adik perhatikan nanti, orang yang kuliah ansih, kuliah saja dia dari rumah ke kampus, rumah kampus, dibandingkan dengan orang yang rumah kampus diskusi, rumah kampus organisasi, mana lebih kemampuannya lebih tinggi, kemampuan berdiskusi, kemampuan memimpin, mana lebih apa terutama memimpin sidang. Sudah barang tentu yang berorganisasi tadi ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman-pengalaman saya ketika berada di mahasiswa. Alhamdulillah ketika saya berada di masyarakat, banyak organisasi yang sudah saya lalui ya. Saya pernah juga di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu yang tak pernah saya duduki di Al-Wasliyah itu bagian dari angkatan putri dan muslimat Al-Wasliyah. Itu pun karena perempuan. Kalau gurunya sudah pernah, ikatan sarjananya sudah pernah, ketua gerakan pemuda Al-Wasliyah sudah pernah ya, dan sekarang saya menjadi ketua pengurus daerah Persaudaraan Muslim Indonesia. Dan insya Allah dan alhamdulillah setiap minggu pagi bersama Pak Wakapolres untuk melaksanakan safari subuh. Kemudian itu pula lah yang mungkin barangkali yang menghantarkan saya untuk bisa menjadi PNS. Agak unik saya menjadi PNS di usia 40 tahun ya, di usia akhir ya. Karena organisasi itu, saya rasakan karena organisasi itu, karena kedekatan saya dengan Pak Wali waktu itu, saya dihonorkan. Kebetulan GPS dihonorkan, honor daerah. Kebetulan SBY pada saat itu membuat peraturan bahwa setiap yang honor daerah dianggap PNS. Alhamdulillah dianggap PNS. Kemudian saya sekarang di SMP Negeri 10. Di SMP Negeri 10 itu berapa kali kepala sekolahnya untuk membujuk-bujuk saya menjadi wakil kepala sekolah, saya tak mau. Entah macam mana wakil kepala sekolah pindahkan, terpaksa saya ditodong untuk menjadi wakil kepala sekolah. Todong. Setahun kemudian beliau pensiun. Peraturan wakil kepala sekolah harus menjadi PLT. Artinya seperti yang dikatakan Pak Wakapolres tadi, ya kadang-kadang rajuk itu tak disangka-sangka, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tak disangka-sangka. Tak ada bercita-cita saya dulu menjadi wakil kepala sekolah, menjadi segala macam. Situasi itu yang mengkondisikan kita. Tak pernah saya seperti Pak Wakapolres tadi kasak kusuk ke sana kemari, tak pernah. Ya.
alhamdulillah sekarang kalaupun tidak menjadi kepala sekolah, ya pernahlah riwayat hidup saya walaupun PLT bocor. Nah, PLT pelaksana tugas kepala sekolah SMP Negeri 10 sampai hari ini. Saya pikir 2 bulan kemarin PLT, 2 bulan. Ternyata sudah setengah tahun bocor. Setengah tahun juga jadi PLT. Saya rasakan juga sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi ini memberikan motivasi kepada adik kami bahwa memang berbuat baik itu pasti ada hasilnya. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, kalau berbuat baik pasti hasilnya juga berbuat baik. Ada satu adik-adik sekalian yang perlu saya camkan kepada kamu. Kalau mau mendapatkan buah yang matang, haruslah mau mengunjung dahan. Itu ya. Kemudian kalau mau bertanam padi, jangan dengarkan kicauan burung. Itu harus dicamkan itu. Kadang-kadang kita berorganisasi ini kan seperti Pak Waka bilang tadi, ada fitnahan, ada ini segala macam. Itu sudah lazim lah di dunia ini. Taklah semua berjiwa malaikat, pasti ada ya tanggapan-tanggapan miring kepada kita, karena kita ini lebih banyak yang tak suka sama kita daripada yang suka. Ya, itu sudah hukum alam itu. Jadi jangan kita dengarkan. Kalau mau menanam padi, jangan dengarkan kicauan burung. Kalau menjadi ketua PD kami atau menjadi ketua PP kami, jangan dengarkan nanti kicauan burung segala macam. Apa kau baru anak semalam kau segala macam. Yang tahu kemampuan kita itu kita. Selagi kita mendapat dukungan, bismillah. Ya, paham itu ya? Ya, itu yang mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali diskusi kita nanti kita lebih banyak ya, karena waktu sudah hampir jam 10. Saya padakan sekian. Mungkin barangkali penyampaian saya tidak sistematis seperti yang saya katakan tadi. Saya ini akar, saya harusnya datang rotan, maka sudah pastilah berbeda apa yang disampaikan rekan yang kedua, apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.